Engkau telah bangkit, haleluya. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kita siapkan Mada Bakti 442. 442 Mada Bakti. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi dunia, bawa harapan nyata. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan, dan mewartakan namamu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah. Paskah adalah penebusan atau pembebasan yang dibuat oleh Tuhan untuk kita. Paskah tentu menurut Tuhan ada alasannya atau ada asal-usulnya kenapa ada Paskah. Yaitu bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga dia mengutus putranya tunggal untuk menjadi pembebas atau menjadi penebus. Nah, saudara-saudari, tindakan Allah ini sebetulnya harus menjadi pola atau patron bagi kita juga untuk hidup dan untuk bertindak seperti Tuhan. Bahwa penyelamatan itu ada oleh Tuhan, ada juga yang direlakan atau dikorbankan. Artinya Paskah itu terjadi karena ada pengorbanan. Dan begitu juga sebetulnya hidup kita, keselamatan itu ada karena tentu ada pengorbanan, ada pengabdian. Tanpa itu tidak ada Paskah, tidak ada kasih juga sebetulnya. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa kita tidak senantiasa benar apalagi sempurna di dalam hidup kita dalam beriman dan dalam berbuat baik. Maka mari kita terlebih dahulu mohon ampun kepada Tuhan atas segala kelemahan dan kekurangan kita supaya layak dan pantas merayakan perayaan penyelamatan ini. Kita siapkan diri dengan hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudari dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita berdoa untuk intensi dari beberapa saudara-saudari kita yang diminta didoakan pada hari ini, yaitu mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan dalam perayaan ini atas hari ulang tahun saudari Paskalia Apriani yang berulang tahun kedua. Kita juga bersyukur dan berdoa bersama Adinda Yasmin Pirono yang merayakan hari ulang tahun yang ke-21 pada hari ini. Semoga mereka ini senantiasa diberkati Tuhan, dilindungi, dan boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman dan menjadi baik, sukses dalam hidup, dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga berdoa pada kesempatan ini untuk keselamatan arwah dari Paulus Hendra Masui yang telah berpulang 17 tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberikan kepadanya keselamatan dan ketentraman abadi. Mari kita juga ingat dan doakan siapa-siapa dari tengah-tengah kita yang telah berpulang. Kita mohonkan belas kasih dan kemurahan Allah agar mereka memiliki kehidupan dan kesejahteraan abadi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta umat manusia, melalui misteri Paskah Putramu, Engkau memulihkan martabat asali kami dan memberikan harapan akan kebangkitan. Kami mohon semoga misteri Paskah yang setiap tahun kami rayakan dalam iman ini dapat kami hayati dalam kasih. Dan semoga kami semakin tekun memperhatikan sabda Putramu serta menghayati dan mewartakannya dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya,
dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya,
ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara-saudari, kita baru saja merayakan Paskah, dan Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada Paskah. Kalau Yesus tidak bangkit, juga tidak ada Paskah. Dan Paskah ini adalah pembebasan, penebusan untuk kita, untuk orang-orang manusia yang jahat, yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Orang berdosa. Maka Tuhan atau Allah mengirim putranya untuk dijadikan tebusan, yaitu menjadi korban untuk penebusan dosa. Artinya ada Paskah karena ada pengorbanan. Tuhan melakukan itu dengan cara demikian, bahwa pembebasan manusia, penebusan manusia didahului, dibuat oleh Tuhan dengan cara mengutus putranya yang mengorbankan diri untuk itu, menderita sengsara, wafat dan bangkit. Sehingga ada yang namanya Paskah, ada namanya pembebasan kita. Nah, saudara-saudari, sebetulnya cara Tuhan bertindak ini itu harusnya menjadi logika, menjadi model, menjadi patron bagaimana kita juga hidup atau bertindak dalam hidup ini, yaitu bahwa untuk sampai kepada yang luhur, yang mulia, bangkit, selamat, itu kita juga mesti hidup dengan pengorbanan. Mau selamat mesti juga ada pengorbanan, ada pengabdian, karena Allah sendiri berbuat demikian. Jadi kita juga sebetulnya untuk hidup di dalam terang Paskah atau dalam kasih itu, ya caranya begitu. Mau selamat tidak bisa melenggang begitu saja lurus-lurus tanpa apa-apa, tanpa susah, tanpa ada yang diberikan, tanpa ada yang dikorbankan untuk sampai pada keselamatan. Jadi kita juga harus memberi sesuatu dari hidup kita untuk selamat, untuk bahagia. Nah, saya kira inilah yang namanya kasih atau pola kasih di dalam hidup yang dikatakan oleh Yesus, yang diwartakan oleh Yesus. Jadi seringkali kita berbicara tentang cinta kasih, nah itu inti hidup Yesus, tapi kita tidak mau kekurangan. Kita tidak mau berbagi, kita tidak mau memberi, kita tidak mau berkorban.
kita tidak mau mengabdi, kita tidak mau melayani. Sedangkan Allah sendiri memberikan dirinya, memberikan putranya. Nah, inilah paradoksnya barangkali bagi kita manusia ini seringkali mau bahagia, mau selamat, tapi tidak mau memberi, tidak mau berkorban, tidak mau kekurangan. Padahal Tuhan memberikan bahwa hidup untuk selamat itu adalah hidup dengan memberikan sendiri dirinya. Hari-hari kita merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi kan kita rayakan Tuhan memberikan dirinya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Ini sebetulnya sengaja dibuat Yesus, sengaja dikatakan dan diwartakan untuk jadi model hidup. Nah, barangkali inilah yang bertentangan dengan egoisme kita. Kita itu mau hebat, mau luhur, mau mulia, tapi gimana? Egois, tidak mau keluar dari kungkungan egoisnya, mau mulia tetapi tidak rela untuk membagikan hidupnya, tidak rela untuk kehilangan hidup duniawinya. Karena itu Yesus mengatakan barang siapa yang berani kehilangan nyawanya, dia akan hidup. Yang tidak berani kehilangan nyawa, dia akan kehilangan terus. Kurang lebih logikanya sama. Nah, saudara-saudari, saya kira pesan sabda Tuhan ini bisa membantu kita untuk memahami bahwa memang hidup itu memang haruslah untuk berkorban, memberi, berbagi, karena ini pola Tuhan yang buat. Tapi kadang-kadang kita tidak mau begitu. Kadang-kadang kita juga memberi, menyumbang misalnya. Ada bencana kita menyumbang banyak-banyak lagi. Tapi itu kan sekali-sekali saja. Dan seringkali karena ya ada maksud lain. Kita menyumbang besar-besar, tapi seringkali orang di samping kita, orang bersama kita itu kita telantarkan. Kita tidak perhatikan. Kita menyumbang gereja misalnya, bangun besar-besar, tapi orang-orang di dalam yang dekat dengan kita bisa kita telantarkan, tidak perhatikan, kita tidak kasihi. Tetangga kita, orang di masyarakat, bahkan mungkin orang ya karyawan kita, pegawai kita, yang barangkali justru susah, menderita, tapi kita tidak mau berbagi. Sementara kita mau nyumbang, bangun gereja besar, ya boleh saja, tetapi ya ini masalah kemanusiaan yang real, yaitu kasih menurut saya, yang seringkali kita lupakan. Dan gereja juga seringkali banyak salah dalam hal ini. Sekularisasi yang terjadi di Eropa, ya sampai sekarang itu ada namanya sekularisme, memisahkan, melepaskan agama dari negara dan lain sebagainya. Itu karena kesalahan gereja juga yang menindas, merasa memiliki kebenaran, memiliki segala harta, lalu orang miskin ya terpaksa banyak orang berontak, melakukan banyak gerakan sehingga ada pemisahan yang radikal, melepaskan agama dari urusan masyarakat, urusan negara, karena gereja itu juga berbuat salah dulu. Maka ada sekularisasi, sekularisme. Salah satu akarnya, gereja bukan melayani, gereja bukan mengabdi, gereja bukan berkorban, tapi menjadi penguasa juga pada suatu masa, mengangkat raja-raja, melantik kaisar-kaisar, dan memiliki seluruh tanah dan uang. Lalu orang-orang itu ya banyak lagi menjadi budak-budak. Maka gerakan humanisme muncul,
untuk memisahkan gereja radikal karena itu yang dimotoi oleh Napoleon Bonaparte dan lain-lain, sehingga juga muncul revolusi Perancis pada waktu itu. Nah saudara-saudari, mudah-mudahan kita lebih menjadi bijaksana, bisa menangkap dan memahami apa yang Tuhan lakukan, supaya kita juga ikut model itu, bahwa untuk selamat dan bahagia orang berani memikul salib, orang harus berani kehilangan nyawa, orang harus berani berbagi hidup, dan orang harus berani berkorban. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, terimalah dan ubahlah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus Putra-Mu. Semoga melalui pertukaran suci ini kami semakin bersatu dengan Dikau, agar kami mampu memahami tindakan atau perbuatan-Mu dan mampu memberikan kesaksian iman kami kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun kami senantiasa memuji Dikau. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan secara lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan telah bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi kami umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan peristiwa penyelamatan ini. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu,
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi. Sempurnakanlah kami umat-Mu ini dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua uskup serta para imam, diakon, para pelayan sabda dan seluruh umat kesayangan-Mu. Pada kesempatan ini kami juga memohon berkat-Mu untuk saudara-saudari yang berhari ulang tahun, Paskalia Apriyani yang berulang tahun yang kedua, juga Yasmin Pirono yang berulang tahun ke-21. Anugerahkanlah kepada mereka damai sejahtera, kesehatan lahir dan batin, keberhasilan dalam hidup dan karya, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Secara khusus kami pada kesempatan ini berdoa untuk Paulus Hendra Masui yang telah berpulang 17 tahun yang lalu. Juga kami ingat dan doakan saudara-saudara kami yang lain yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan curahkanlah kepada mereka kegembiraan dan kehidupan abadi. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari segala noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kami umat-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita, penebus kita dari dosa dan kematian. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Tuhan bersabda, Akulah memilih kamu, kamu telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu tinggal tetap. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memperbaharui hidup kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit. Semoga kami semua semakin bertumbuh dalam persekutuan dengan Putra-Mu, serta juga berkembang dalam kasih persaudaraan dengan sesama, agar kami pun boleh bertindak seperti Tuhan, rela berbagi kehidupan dengan semua orang, sampai akhirnya kami Engkau persatukan dalam kemuliaan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dibimbing, diteguhkan, serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristik kita pagi hari ini telah selesai. Kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Puji syukur 530. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merinci jalan bahagia demi umat manusia.